Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Person of Interest, season kedua, episode ke-6. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka pada tahun 2008 terkait Finch yang sedang memberitahu Nathan terkait perkembangan yang telah terjadi pada mesin miliknya. Tetapi sayangnya, mesin itu ternyata mengalami bug karena secara tiba-tiba menunjukkan seseorang yang tak terlacak anomalinya pada mesin itu, bernama Grace Hendricks. Di masa kini, Finch sedang memberikan informasi kepada Rhys terkait nomor baru yang telah muncul. Bernama Graham Wyler, merupakan seorang kepala keluarga berusia 42 tahun yang memiliki toko bangunan di Kabupaten New York. Rhys menjelaskan bahwa mesin tak pernah memberikan nomor yang tinggal di daerah kabupaten sebelumnya. Dan Finch menegaskan jika pembunuhan tak memandang siapa dan di mana tempat tinggal orang itu. Lantas dengan segera, Rhys pergi ke Kabupaten New York untuk mengawasi pergerakan dari Graham. Awalnya Rhys melihat bahwa kehidupan Graham hanyalah kehidupan yang membosankan. Ketika Rhys berada di toko Graham, ia berhasil menyambungkan penyadap pada ponsel miliknya. Serta ia juga melihat jika Graham sedang melakukan sebuah transaksi dengan seorang geng motor. Tak lama kemudian Graham memutuskan untuk menghampiri putrinya agar ia bisa memberikan amplop yang ia dapatkan pada transaksi itu. Ketika putrinya melihat amplop tersebut, tentu ia sangat senang karena ayahnya telah membelikan tiket nonton bola di hari ulang tahun ibunya. Melihat hal itu membuat Rhys terharu karena ternyata yang dilakukan oleh Graham sungguhlah hal yang jarang dilakukan oleh orang tua lain. Tak hanya itu, Graham juga memberikan kalung, bahkan yang telah ia perbaiki kepada putrinya. Finch pun menyadari bahwa nomor yang diberikan mesin itu sepertinya salah, karena ternyata Graham yang saat ini mereka awasi adalah seorang pria yang sangat baik. Lalu Finch menjelaskan, ia belum yakin terkait akan ada ancaman terhadapnya. Karena di dalam sejarah keuangan Graham, ia menemukan fakta jika gaji pekerjaan Graham sebelumnya takkan mampu membiayainya untuk pindah ke Kabupaten New York. Finch memberikan fakta bahwa ia juga telah memeriksa silsilah keluarga Graham dan berhasil menemukan jika ternyata Graham yang asli telah wafat pada tahun 1997. Lalu Finch memberitahu Rhys jika siapapun orang yang sedang ia ikuti adalah orang yang telah mencuri identitas Graham Wyler yang asli selama 15 tahun terakhir. Tak lama setelah Graham pergi, Rhys dihampiri oleh seorang polisi yang hendak menilangnya karena ia sudah parkir di sembarang tempat. Kemudian Rhys memberikan surat tilang itu kepada Finch dan Rhys menjelaskan bahwa akan sulit membuntuti seseorang yang tinggal di daerah kabupaten. Finch pun berkata dan memberitahu Rhys bahwa kebetulan telah ada sebuah rumah yang akan dijual tepat di seberang rumah milik Graham. Dan Finch meminta Rhys untuk segera melakukan pindahan pada esok hari, serta Finch juga menjelaskan bahwa ia masih memiliki satu elemen yang kurang untuk menjadi tetangga yang baik, yaitu seorang istri. Dan pada malam harinya, seperti yang bisa kalian tebak, Rhys memutuskan untuk langsung menghampiri Zoe Morgan untuk melamarnya menjadi istri. Keesokan harinya, Finch mulai menelepon Rhys yang telah pindah ke rumah di daerah kabupaten itu. Di sana Finch memberikan ucapan terima kasihnya kepada Zoe karena ia mau menerima tugas tersebut. Zoe berkata, ia harus memastikan bahwa Rhys tak melakukan hal yang berlebihan dalam menyelamatkan orang itu. Lalu Finch bertanya terkait apakah Rhys telah memikirkan rencana untuk menjadi tetangga yang baik bagi Graham. Rhys menjawab, ia akan segera menghampiri toko milik Graham untuk memberitahunya bahwa hari ini ia baru saja pindah ke pemukiman kabupaten itu. Tak lama kemudian, bel rumah milik Rhys berbunyi. Lantas Rhys langsung mempersiapkan senjatanya. Beruntung, Zoe langsung menghentikan apa yang hendak Rhys lakukan, sebab itu hanyalah sebuah bel pintu biasa. Ketika mereka membuka pintu rumahnya, ternyata Graham dan Connie sebagai istri dari Graham datang untuk memberikan sambutan hangat ucapan selamat datang kepada mereka di pemukiman ini. Tak hanya itu, Graham dan Connie pun bahkan mengajak Rhys dan Zoe untuk ikut ke acara pesta yang akan mereka adakan sore ini. Mendengar hal itu, Rhys menjelaskan jika dirinya tak perlu susah payah menghampiri toko Graham untuk berteman dengannya. Setelah acara pesta dimulai, Rhys serta Joe mulai bertukar informasi terkait bagaimana kehidupan yang mereka jalani sehingga bisa pindah ke pemukiman itu. Rhys hanya menjawab bahwa dirinya merupakan seorang pemilik perusahaan keamanan rumah.
Tak lama kemudian, Putri Graham menghampirinya untuk memberitahu bahwa kalungnya telah hilang, serta ia tiba-tiba memberikan sebuah kartu pos dari Philadelphia. Melihat kartu pos itu membuat Graham panik dan meminta kepada Rhys untuk segera mengurus pemanggangan untuk sementara. Lantas Rhys langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil botol minuman Graham agar ia dapat mengambil sidik jari miliknya. Pada malam hari, Rhys mencoba membuat sidik jari itu agar bisa ditelusuri olehnya. Ia juga menelpon Carter untuk meminta bantuan mencari tahu siapa pemilik sidik jari itu yang sebenarnya. Di saat sela-sela mereka menunggu jawaban dari Carter, Rhys dan Joe memutuskan untuk memainkan kasino ala-ala untuk mengisi waktu luang mereka. Barulah pada esok harinya, Rhys mengawasi Graham yang tampaknya kurang tidur semalaman. Di sana juga ia melihat jika terdapat ada orang yang sengaja menyenggol Graham dan menyebutkan nama dari Lloyd padanya. Lantas Rhys langsung mempertanyakan apakah Finch pernah mendengar percakapan itu? Finch menjawab, sepertinya orang yang sengaja menabrak Graham adalah orang yang sengaja menyebutkan nama itu kepadanya. Dan Rhys juga memberitahu Finch jika pria itu telah pergi bersama temannya. Rhys menduga mungkin saja orang itu juga yang telah mengirimkan kartu pos kepada Graham setelah mereka datang ke kota itu tak hanya untuk bereuni. Di sebuah lapangan, Rhys mendapatkan telepon dari Carter bahwa pemilik sidik jari itu bernama Lloyd Pruitt yang merupakan buronan atas beberapa perampokan dan pembobolan. Carter menyebutkan Lloyd telah melakukan perampokan bersama dengan 2 temannya. Tetapi sayangnya, rekan dari Lloyd yang bernama Chris dan Daniel bernasib tak beruntung karena mereka berhasil ditangkap di salah satu perampokan pada 12 tahun yang lalu. Ketika saat Graham hendak pulang bersama keluarganya, ia melihat jika mobilnya ternyata telah terbakar begitu saja di parkiran. Ia juga bahkan menerima telepon dari rekannya itu yang memintanya untuk segera bertemu di sebuah bar. Dengan cepat, Graham pun langsung memutuskan untuk memakai jasa dari perusahaan milik Chris dengan menggunakan kamera keamanan di rumahnya. Graham hanya berkata bahwa Connie masih trauma akan kebakaran mobil milik mereka. Di dalam rumah, Finch menjelaskan bahwa ia telah membaca berkas milik Chris jika dalam setiap perampokan yang mereka lakukan, ia selalu membobol berkangkas menggunakan teknik manipulasi kunci yang hanya dilakukan menggunakan telinga saja. Tetapi dalam pencurian terakhir yang Chris lakukan, ternyata Chris menembak penjaga untuk memaksa manajer toko perhiasan itu agar mau membukakan berangkas untuknya. Mendengar penjelasan yang Finch katakan membuat Zoe dan Rhys menyadari jika Graham berperan penting dalam perampokan itu, yaitu sebagai pembobol berangkas. Mereka menduga Chris dan Daniel telah menyalahkan Graham atas tertangkapnya mereka. Saat ini Graham tengah sibuk bersiap untuk menghampiri temannya itu. Namun Connie menjelaskan bahwa mereka mempunyai masalah lain ketika masalah asuransi yang harus mereka selesaikan bersama kembali muncul. Graham pun langsung membentak Connie dan menjelaskan jika masalah itu harus ditunda untuk sementara waktu sebab saat ini ia harus pergi untuk membeli suatu barang demi kebutuhan toko. Connie sempat berkata, jika ada sesuatu yang terjadi, maka Graham lah harus segera menceritakan itu kepadanya. Tapi justru Graham memutuskan untuk tak menceritakan itu dan malah pergi meninggalkan Connie. Di saat Graham sedang berjalan, Rhys mulai menghampirinya untuk memberikan tumpangan kepadanya. Dan di tengah perjalanan itu Graham sempat bercerita kepada Rhys bahwa dirinya sempat mengalami perubahan di dalam hidupnya ketika ia telah memiliki Connie dan putrinya. Melihat Connie sedang emosi di rumahnya membuat Finch tersadar jika masa lalu Graham tak hanya menghancurkan hidupnya saja, karena sepertinya hal itu juga akan segera menghancurkan pernikahannya. Lantas Joe langsung melakukan tindakan dengan segera menghampiri Connie untuk menjadi teman mengobrolnya. Tak hanya menenangkan Connie, tampaknya Joe juga berhasil membuat keadaan hati milik Connie membaik. Melihat dan mendengar sesi curhat yang sedang diadakan Joe dan Connie membuat Finch teringat pada tahun 2005 ketika Finch sedang kembali mencoba ulang mesin yang telah ia kode ulang. Tetapi sayangnya, ternyata mesin itu kembali mengalami malfungsi karena tak berhasil menemukan informasi apapun dari Grace Hendricks. Di masa kini, Rhys telah berhasil mengantarkan Graham ke tempat yang ia tuju. Lalu dengan segera Rhys pun berpindah ke mobil Carter untuk mengawasi Graham bersama-sama. Di dalam bar itu terlihat, Chris menjelaskan bahwa caranya menemukan Graham adalah suatu hari, bosnya memperlihatkan sebuah gadis kencannya. Dan di sana Chris ternyata menyadari bahwa ia mengenal orang yang ada pada latar foto itu. Dan ternyata orang itu adalah Graham beserta anaknya. Chris pun menjelaskan bahwa selama Graham menjalani kehidupan nyaman dengan keluarga kecilnya,
ia dan Daniel justru sedang mendekam di penjara selama 12 tahun akibat perbuatan yang telah Graham lakukan kepada mereka. Graham mempertanyakan mengapa Chris dan Daniel di penjara adalah salahnya, karena ia juga telah memperingati mereka berdua bahwa pekerjaan itu berbahaya. Namun Chris mengira dirinya adalah orang hebat, sehingga hal itu membuat Graham memutuskan untuk berhenti. Chris dan Daniel menegaskan jika dari kacamata miliknya, ia melihat Graham masih memiliki hutang pada mereka, sehingga mereka kemari untuk menagih hutang itu. Dan hutang itu adalah dengan melakukan satu perampokan terakhir, sebab mereka kini membutuhkan sentuhan ajaib dari tangan Graham untuk membuka berangkas-berangkas yang bisa menghasilkan uang banyak bagi mereka. Mereka juga bahkan berjanji jika setelah mereka berhasil mendapatkan uang dari berangkas itu, maka mereka akan pergi ke luar negeri dan takkan pernah lagi mengganggu Graham serta keluarganya. Graham langsung bertanya apa yang takkan menghentikan dirinya untuk memberitahu polisi terkait rencana mereka. Chris pun lalu memberikan kalung putih Graham yang telah ia ambil dari rumah Graham secara langsung. Chris juga menegaskan bahwa mungkin lain kali ia takkan mengambil barang, melainkan ia akan mengambil sesuatu yang bernyawa dari rumah itu. Dan saat mendengar percakapan itu membuat Reese segera ingin beraksi. Beruntungnya Carter menenangkan Reese dengan menjelaskan jika keadaan masih siang hari. Tak hanya itu, kantor Carter pun juga berada beberapa blok dari sana. Lalu Carter memberitahu mereka harus menangkap orang-orang itu ketika mereka beraksi. Karena saat ini mereka tak bisa menangkap orang itu dengan begitu saja, hanya dengan menggunakan konspirasi perampokan yang didapatkan dari penyadap ilegal. Lantas Chris pun langsung menjelaskan bahwa ia akan membuat mereka mengerti agar tak perlu mengejar keluarga Graham lagi. Kemudian dengan segera Chris mengambil tindakan dengan cara menyimpan ponsel sekali pakai di mobil Chris dan Daniel. Di kediamannya, Graham menyempatkan waktu untuk menyimpan kembali kalung putrinya ke kamarnya, serta membuat sebuah surat cinta untuk istrinya. Sementara itu, Reese menjelaskan kepada Finch bahwa ia harus menghentikan Graham melakukan tugas itu, karena saat ini Graham masih menjadi buronan di kantor polisi Philadelphia. Finch menjelaskan bahwa saat ini Graham masih memperbaiki kehidupannya. Lalu tak lama kemudian mereka mendengar suara dari ponsel Graham, dan di sana Connie mempertanyakan keberadaan dari suaminya yang sedang berada di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa. Lantas Reese meminta kepada Finch untuk memeriksa apakah Graham masih berada di rumahnya. Finch menjelaskan bahwa Graham telah meninggalkan rumah itu 15 menit yang lalu. Di tengah perjalanan, Reese meminta kepada Finch untuk mencari tahu keberadaan Graham saat ini. Serta ia bertanya bagaimana dengan ponsel sekali pakai yang telah ia simpan di mobil milik Chris. Finch menjawab, lokasi ponsel itu terdiam di sebuah tempat penyimpanan mobil. Dan Reese tersadar bahwa Chris dan Daniel pun telah pintar untuk menutupi jejaknya. Kemudian Finch langsung mendapatkan petunjuk jika mobil itu terdiam di seberang sebuah residen mewah. Setelah Finch melihat daftar residen itu, ia tersadar bahwa di residen atau apartemen itu telah tempat di mana berangkas tujuan Chris dan Daniel tersimpan. Finch pun dengan segera mengirimkan alamat apartemen itu kepada Reese. Ketika Zoe melihat alamat tersebut, ia tahu bahwa ia mempunyai orang dalam yang tinggal di dalam gedung tersebut, sehingga hal itu dapat memudahkan mereka untuk memasuki apartemen. Saat ini Graham, Chris, dan Daniel telah berhasil menyusupi gedung itu. Di sana Graham menyadari bahwa Chris telah sengaja tak memberikan topeng perampokan kepadanya. Chris bahkan menjelaskan bahwa pistol yang ada di sana berguna untuk mengendalikan keramaian di tempat mereka merampok. Dan benar saja, mereka bertiga dapat begitu saja langsung mengendalikan satu kamar sekaligus yang sedang dipenuhi oleh banyak orang. Karena tak ingin menyia-nyiakan waktu, mereka pun dengan segera meminta kepada Graham untuk membobol berangkas target mereka. Setelah Reese tiba, ia bertemu dengan Carter, dan di sana Zoe memperkenalkan dirinya sebagai istri dari Reese. Tentu mendengar hal itu membuat Carter kebingungan, namun Reese menjelaskan bahwa ia akan menceritakan cerita itu lain kali. Lalu dengan segera Reese memasuki apartemen itu untuk segera bisa menyelamatkan Graham atas apa yang akan ia lakukan. Saat mendengar kedatangan dari Reese membuat Chris meminta anak buahnya untuk memeriksa suara apa itu. Lalu dengan segera Reese menyerang pria itu dan menyamar sebagai salah satu anggota dari perampokan tersebut. Lalu ketika Chris dan Daniel sedang berfokus pada Graham yang sedang mencari kode dari berangkas, pemilik apartemen memanfaatkan kesempatan untuk segera menekan tombol darurat. Dan Finch pun menjelaskan jika tombol itu merupakan panggilan langsung kepada kepolisian setempat. Finch mempertanyakan apakah Carter bisa mendengar panggilan itu. Carter menjawab bahwa dirinya baru saja mendapatkan panggilan perampokan dari gedung tersebut.
Dan saat mendengar jika tombol itu adalah tombol darurat, membuat Graham sempat enggan untuk membuka berangkas itu karena ia ragu dan menyarankan Chris untuk segera menyudahi perampokan ini. Tetapi sayangnya, Chris masih terobsesi dengan apa yang ada di dalam berangkas itu dan memaksa kepada Graham untuk membukakan berangkas itu untuknya. Carter saat ini telah mendengar suara sirine. Ia juga bertanya terkait apakah ia harus menangkap Reese dengan kelompok pencuri itu. Finch meminta kepada Carter untuk membuatkan jalan kabur bagi Reese dan Graham dari tempat tersebut. Tak lama setelah berangkas itu terbuka, Chris memutuskan untuk membunuh Graham. Beruntungnya, ternyata Finch berhasil menyembunyikan alarm apartemen itu sehingga membuat Reese berhasil memanfaatkan kesempatan untuk menghajar anggota perampokan tersebut. Setelah Graham berhasil membalikan keadaan dengan cara memegang pistol milik Chris, ia mencoba untuk membunuhnya. Dan melihat hal itu membuat Chris langsung membuka topengnya, serta ia mencoba untuk menyadarkan Graham atas apa yang hendak ia lakukan. Saat mendengar kata-kata Reese, membuat Graham akhirnya lulus dan memutuskan untuk tak menembak Chris. Lalu dengan segera Reese pun mengajak Graham untuk segera pergi dari tempat itu menggunakan jalur aman yang telah Carter bukakan padanya. Di bawah gedung, Graham memutuskan untuk melakukan hal yang benar. Sebab selama ini ia telah bosan melarikan diri, sehingga ia berniat untuk menyerahkan dirinya kepada kepolisian. Dan Reese pun mendapatkan kabar bahwa Graham menyerahkan dirinya ke pengadilan dengan membawa barang bukti berharap hakim bisa mengirimkan hukuman yang akan diberikan padanya. Keesokan harinya, Reese pun memutuskan untuk menghampiri rumah milik Graham agar bisa berbicara dengannya. Reese menjelaskan bahwa tujuannya hanyalah untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Graham. Graham berkata, ternyata hakim telah memutuskan bahwa dirinya tak berbahaya untuk masyarakat, sehingga hakim hanya memberikan pelacak pada kaki Graham, hingga Reese pun pada akhirnya menerima perpisahan dengannya. Dan scene terakhir episode kali ini memperlihatkan Finch yang kembali teringat ketika ia sedang membeli es krim, serta memberanikan diri untuk menyapa Grace secara langsung. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa Grace yang sebenarnya? Dan pembahasan mengenai series Person of Interest season kedua episode ke-6 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti? Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Beri kami ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.